لا قوة إلا بالله. فاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وإلى روح خصوصا المرحوم وإلى أرواح جميع جماعة محسن besar ridwan usulihim wa furu'ihim أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarramun para orang tua hujjajul kiram, hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Besar Ridwan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari yang mubarak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan mengkaji kitab suci Al-Qur'anul Karim. Insyaallah pada pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita akan membahas tentang surah Al-Lail, bagian daripada juz 30, dan urutan surat Al-Lail ini adalah surat yang ke-92, termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota suci Makkah. Wa qala ba'dul ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa surah Al-Lail ini adalah minas suwaril madaniyah, termasuk surah yang diturunkan di kota suci Madinatul Munawwarah. Jumlah ayatnya ada 21 ayat. Dinamakan surah Al-Lail karena Allah Subhanahu wa taala membuka
surah ini dengan pada ayat pertamanya itu ada kalimat al-lail. Oleh karenanya para ulama menamakan surah ini adalah surah al-lail. Al-lail itu sendiri artinya kegelapan malam. Nah, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili idza yaghsha, dan ketika malam itu menyelimuti, maka dinamakanlah surah ini al-lail. Surah al-lail ini bila kita lihat isi daripada surah ini membicarakan atau membahas tentang usaha manusia terkait dengan amal perbuatannya di dunia dan juga balasannya di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Lail ini dengan menjadikan kalimat malam, siang, penciptaan laki dan perempuan itu dijadikan sebagai objek sumpah. Ya, maka manusia kita ketahui beraneka ragam ataupun berbeda-beda di dalam melakukan amal kebaikan, karena ada juga yang melakukan amal keburukan. Ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang suada ataupun orang yang bahagia, sedangkan orang yang tidak bertakwa itu adalah orang-orang asyqiya, yaitu orang-orang yang celaka. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang kufur ataupun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga di dalam surah Al-Lail ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang aqsamun nas atau pembagian manusia. Ada manusia yang berusaha untuk menuju jalan akhirat. Mereka inilah yang termasuk golongan ahlul iman was sa'adah, yaitu kelompok orang-orang yang beriman dan juga berbahagia dan berusaha masuk ke dalam surga. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang berusaha mengeluarkan hartanya, mengeluarkan sedekah, karena mereka meyakini ada janji Allah di negeri akhirat. Adapun orang-orang yang kufur ataupun orang kafir ataupun orang-orang yang celaka, mereka adalah yang masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Mereka di dalam surah ini yang dijelaskan orang-orang yang memiliki sifat bakhil ataupun sifat pelit pada harta yang mereka miliki, dan seakan-akan mereka itu tidak butuh kepada Allah, merasa harta yang dimilikinya itu adalah usaha dirinya sendiri, dan mereka mengingkari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan azabnya. Ya, ketika Allah katakan fa anzartukum naron talazzah. Nah, ini adalah sebagai inzar ataupun peringatan kepada orang-orang yang berbuat buruk. Ancamannya adalah neraka yang menyala-nyala. Adapun orang-orang yang ikhlas mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada unsur apapun ataupun tidak ada tujuan duniawi sedikit pun, mereka adalah termasuk orang-orang yang akan dijauhkan dari api neraka. Wa sayujannabuhal atqa. Contohnya adalah sahabat khalifah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat pertama sampai ayat 3, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla
wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Nah, di sini di 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama bersumpah dengan waktu malam. Di mana waktu malam itu secara perlahan-lahan menyelimuti waktu siang ataupun menjelang sore. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menyelimuti waktu siang dan sore itu dengan waktu malam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang. Dan yang tentunya di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan penciptaan lelaki dan perempuan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang kudrahnya ataupun kekuasaannya yang agung, mampu menciptakan malam dan juga menciptakan apa? Siang. Maka malam dan siang itu sebagai min ayatillah, tanda kebesaran Allah secara kauniyah ataupun alam semesta. Siapa yang bisa menggerakkan adanya ataupun bergesernya waktu malam kemudian berubah menjadi waktu siang ataupun sebaliknya? Tidak ada yang bisa. Jadi malam adalah salah satu nikmat yang terbesar bagi kita sebagai hambanya untuk beristirahat, sedangkan siang itu adalah waktu untuk bergerak. Karena bergerak itu bagian daripada keberkahan. Al-harokah barokah. Bergerak itu memberikan keberkahan. Dan tentunya Allah juga bersumpah dengan kalimat az-zakara wal unsa, laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang bisa menciptakan laki-laki dan siapa yang bisa menciptakan perempuan. Manusia ketika berkeluarga itu hanya ada keinginan. Inginnya punya anak laki-laki, inginnya juga punya anak perempuan. Tapi ketetapan itu semuanya adalah pada kekuasaan Allah. Dan kemudian di ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya secara berpasangan. Ketika Allah katakan wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, ada langit dan bumi, ada as-sama, ada al-ard, ada langit, ada bumi, ada an-najm bintang, ada al-qamar, ada bulan, ada al-lail, ada malam, dan juga ada an-nahar, yaitu waktu siang. Ada az-zalam, yaitu kegelapan. Ada an-nur, yaitu apa? Cahaya. Ada az-zakaru, laki-laki, ada al-unsa, ada perempuan. Itu semuanya sudah berpasang-pasangan. Ada al-yadul yumna, tangan kanan, ada al-yadul yusra, tangan kiri. Ya kan? Ada kuping berpasangan, mata berpasangan, kaki berpasangan. Maka di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai hambanya tidak bisa hidup secara sendiri. Meskipun hartanya banyak, ya, tapi dia misalnya menolak pernikahan, itu tidak ada kebahagiaannya. Ataupun misalnya Allah menciptakan memang berpasang-pasangan, kalau laki-laki sama
perempuan, jangan diubah-ubah. Nah, sudah laki-laki inginnya pasangannya sama siapa? Sama laki-laki, ataupun perempuan sama perempuan. Jadi ketika Allah katakan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa bergeraknya waktu malam dan juga waktu siang, diciptakannya makhluknya itu berpasang-pasangan, itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha manusia di dunia ini beraneka macam, rupa-rupa. Ada yang min ahlil khair, orang-orang yang berusaha pada jalan kebaikan. Ada orang yang min ahlis syarr, orang-orang yang berusaha untuk tetap pada jalan keburukan macam-macam. Faman fa'ala khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa man fa'ala syarran fahuwa fasyarrun lahu. Maka siapa yang melakukan keburukan, maka keburukan itu apa? Untuk dirinya sendiri. Jadi ada sebagian orang yang memang lurus untuk menuju al-jannah, surga. Begitupun sebaliknya. Ada orang juga yang sebagian amalnya itu menuju surga, ada sebagian amalnya juga menuju apa? Neraka. Maka yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini lasyatta, beraneka rupa, macam-macam. Maka yang kita inginkan semua sebagai hambanya itu apa? Senantiasa ihdinas siratal mustaqim, meminta kepada Allah agar supaya kita tetap kokoh berada di jalan yang istiqomah. Nah, makanya hidayah yang tertinggi itu adalah hidayatut taufiq. Sebelumnya itu adalah hidayatud din, hidayah agama. Alhamdulillah ala ni'matillah, kita semua dilahirkan dari orang tua yang muslim. Makanya kita alhamdulillah hingga detik ini masih memiliki dan mempertahankan akidah Islami. Dan pasti di sana ada orang yang berubah, tergantung bagaimana dia mempertahankan akidahnya. Ada yang berpindah agama karena harta, karena cinta, karena kedudukan. Maka disitulah perlu kita ingat bahwa kematian yang terindah itu adalah kematian yang membawa akidah Islami. Agar supaya kita ingat itu, dengan kematian husnul khatimah, Allah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali membawa apa? Islam. Itu laknya di situ, la nahiyah, la larangan, ditambah dengan adanya nun taukid sebagai penguat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Penegasan dan pengikraran Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar supaya kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Maka mempertahankan akidah Islamiyah ini, kita senantiasa kalau lagi
kunut pasti membaca Allahumma hdini fiman hadait. Itu sebagai permohonan hidayah. Karena hidayah itu enggak selamanya kita miliki. Ada orang yang melepaskan diri dari hidayah dan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berubah akidah Islamiyah. Dan ketika kita sholat kita pasti membaca surah Al-Fatihah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ternyata kita bukan hanya membutuhkan hidayatud-din, bukan hanya membutuhkan hidayah agama, tapi juga hidayatut taufik. Yaitu kita sudah beragama dan perilaku kita, amal perbuatan kita itu taufik, cocok sesuai dengan syariat Islam. Maka hidayatut taufik itu sebenarnya dalam rangka mengamalkan inna sa'yakum lasyatta. Sungguh amal manusia, perbuatan manusia di dunia ini rupa-rupa, macam-macam. Ada yang nafsu banget pengen ke surga, ada yang nafsu banget pengen apa? Ke neraka. Maka ihdinas siratal mustaqim, hidayatut taufik itu adalah keinginan kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik istiqomah menjalankan perintahnya. Nah, ini juga terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizu. Enggak sama penduduk neraka dan juga penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah humul faizun, yaitu termasuk orang-orang yang beruntung. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa manusia ini beraneka rupa, macam-macam dalam amal perbuatannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala membagi manusia pada ayat selanjutnya itu dengan dua kelompok ataupun dua bagian. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang berusaha mengeluarkan hartanya baik sedikit ataupun banyak pada pintu-pintu kebaikan dan dia berusaha takut terhadap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dia membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan balasan infak ataupun sedekah, maka Allah katakan fasanu yassiruhu lil yusra. Allah berikan kemudahan baginya. Jadi ternyata infak fisabilillah dalam bentuknya zakat, sedekah, itu semua akan kembali kepada diri kita dan juga itu adalah salah satu perbuatan orang-orang yang bertakwa. Fa amma man a'ta wattaqa. Orang-orang yang suka memberi itu bagian daripada orang yang bertakwa dan pasti mereka tersebut meyakini adanya janji-janji Allah bagi orang yang melakukan sedekah ataupun infak. Makanya ketika manusia saat ingin dicabut nyawanya ataupun dalam keadaan sakaratul maut, maka mereka semuanya menginginkan untuk diberikan kesempatan hidup kembali walaupun beberapa saat saja. Apa yang ingin dilakukannya adalah untuk melakukan
sedekah ataupun infak. Oleh karena itu mari bersama kita berinfak, baik sedikit maupun banyak. Karena infak ataupun sedekah itu bukan hanya memberikan keberkahan kepada harta kita, tapi sebagai jalan menuju pada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang pertama tadi adalah min ahlis shadaqah, itu kelompok-kelompok orang yang ahli sedekah. Sedangkan kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang pelit. Ya, ketika dia mengeluarkan infak ataupun sedekah, dia akan merasa kehilangan harta yang dikeluarkannya, karena dia berpikirnya itu hanya pada urusan perut dan juga urusan otaknya, tidak memikirkan keindahan bagi orang-orang yang melakukan apa? Sedekah. Maka ketika orang merasa kehilangan uang ketika bersedekah, pada hakikatnya itu adalah orang-orang yang belum mengerti dan memahami tentang adanya wasodaqo bil husna, yaitu janji-janji Allah di akhirat nanti orang-orang yang melakukan apa? Kebaikan ataupun infak sedekah. Maka orang-orang yang pelit, orang-orang yang merasa dirinya kaya atas usahanya sendiri, ya, maka pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan olehnya di akhirat nanti. Dan dia ketahui bahwasanya harta manusia sedikit atau banyak itu juga pasti akan habis. Sedikitnya tidak akan membahagiakan dia bila dia tidak bertakwa. Banyaknya tidak akan membahagiakan dia, bahkan kadang menyengsarakan dia. Maka orang-orang yang senantiasa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dia selalu ingat dengan ujung ayat dari doa ini, waqina adzabannar. Nah itu kadang-kadang yang lupa waqina adzabanarnya. Jadi yang diingatnya itu cuma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Dan tentunya kita semua ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi orang kaya itu sudah ketetapan Allah. Kemudian jatuh miskin lagi itu sudah ketetapan Allah. Yang tadinya miskin terus jadi kaya, terus nambah kaya, itu semua ketetapan Allah. Maka kekayaan ataupun kemiskinan yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya ujian kita untuk menuju surganya ataupun menuju nerakanya. Terkait dengan ketetapan ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pemakaman Baqi. Nah, Baqi itu adalah salah satu pemakaman yang masih ada hingga saat ini, berdampingan dengan Masjid Nabawi. Itu sudah sejak ada di zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Dan kebetulan Nabi bersama Imam Ali
dan juga para sahabat lainnya sedang menguburkan salah satu jenazah sahabat, maka Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minal jannah." Semua orang itu sudah ditetapkan kedudukannya, baik di sorga ataupun di neraka. Ya, maka ketika Nabi bersabda seperti itu, para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasul, afala nattaqil. Kalau memang sudah sebenarnya ditetapkan di sorga ataupun di neraka, ya udah kita tawakal saja, udah pasrah aja. Jadi meskipun Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, semua kita sudah ditetapkan kekayaannya, kemiskinannya, sakitnya, sembuhnya, susahnya, senangnya, bahkan puncaknya itu kita sudah ditetapkan di surganya ataupun di nerakanya, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kalau sahabat bilang, ya kalau begitu kita udah pasrah aja, orang semuanya sudah ditetapkan. Maka Rasulullah SAW menjawab, i'malu fakullu muyassarin lima khuliqalah. Ya jangan begitu. Tetap di sana ada usaha, ada ikhtiar bahasa orang kita. Jangan diem baik. Ya kan? Kita harus merubah apa? Diri kita, merubah amal buruk kita menjadi amal baik, merubah susah kita menjadi senang, merubah sengsara kita menjadi bahagia. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah, bukan berarti kita harus pasrah. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW membacakan ayat, fa amma man 'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa manusia itu ada dua bagian. Ada min ahlis sa'ada wal jannah, yaitu orang-orang yang bahagia berusaha masuk surga. Dia berusaha untuk mengeluarkan sedikit hartanya karena dia yakin orang kagak selamanya hidup, pasti juga apa? Mati. Ketika mati pun di kuburan kita sudah ditanyakan. Sampai di akhirat nanti kita juga akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang orang-orang yang cilaka. Mereka yang memiliki sifat apa? Bakhil ataupun pelit, yang tidak mau bersedekah. Nah, ketika orang sakaratul maut, ternyata mereka itu minta dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa saat saja. Tapi ternyata bukan mau sholat pengennya, bukan mau puasa, ataupun pengen haji ataupun umrah. Justru ketika dia ingin dihidupkan kembali oleh Allah, dia bilang apa? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Saya ingin menyedekahkan apa? Harta saya, dan semoga saya termasuk orang yang baik. Kenapa bukan puasa, bukan sholat, apalagi haji maupun umrah, tapi justru apa? Sedekah. Karena sedekah itu termasuk amalia ijtimaiyah, yaitu amalia sosial. Makanya di dalam Islam itu ada istilah wakaf, ada istilah amal jariyah ataupun sedekah jariyah. Karena ini amal sosial, itu terkait dengan orang banyak. Semakin banyak orang menggunakan sedekah kita, wakaf kita, jariyah kita,
maka ketika kita meninggal dunia itu pahala-pahala itu terus mengalir kepada kita. Ketika kita mewakafkan mukena, mewakafkan yang namanya Al-Quran, mewakafkan ini karpet, mewakafkan itu yang namanya sendal-sendal untuk ke kamar kecil, selama itu semua diwakafkan dan digunakan oleh orang banyak, maka pahala itu terus apa? Mengalir. Makanya dibilang amaliyah ijtimaiyah, amaliyah sosial. Kalau sholat puasa itu termasuk amaliyah fardiyah, amalan individu, amalan masing-masing. Maka bersedekah sedikit atau banyak itu merupakan bagian daripada keinginan kita semua. Dan intinya kalau melakukan amal ibadah apapun termasuk sedekah ini harus mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu yang terpenting, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka sama halnya ketika kita melihat yang namanya pasir-pasir, datang air hujan atau kita siram dengan air, maka habislah semuanya amal ibadah yang tanpa didasari dengan ikhlas. Maka dari ayat yang kita bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang pertama dengan waktu malam, di mana malam itu menyelimuti siang hari yang kita saksikan tadi itu penuh dengan cahaya dan juga terang benderang, lalu Allah datangkan malam. Allah juga bersumpah dengan laki-laki atas nama laki-laki dan perempuan. Dan kita ketahui bahwasanya manusia di dunia ini memiliki amal perbuatan dibagi dalam kedua bagian. Yang pertama adalah amal kebaikan, yang kedua adalah amal yang buruk. Orang yang mukmin mereka berusaha untuk berbuat baik, sedangkan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang berbuat zalim itu senantiasa berusaha untuk tidak mau melepaskan hawa nafsu dalam dirinya, dia tetap ingin masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji indah bagi orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepadanya, yaitu dengan surga, dengan keberkahan. Makanya ketika kita keluar dari rumah di pagi hari ini, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba di pagi hari ataupun setiap hari, "yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan," kecuali ada dua malaikat mereka yang senantiasa mendampingi dan mendoakan orang yang keluar di pagi hari. Yang pertama, malaikat pertama mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan pengganti bagi orang-orang yang berinfak. Jadi doa malaikat itu seperti itu di pagi hari. Sedangkan malaikat yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berilah kehancuran, kerusakan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan infak ataupun sedekah. Ternyata doa dua malaikat itu memberikan motivasi kepada kita bahwa keluarnya kita mencari duniawi di siang hari ataupun di malam hari, maka malaikat mengingatkan untuk rajin berinfak ataupun bersedekah. Makanya ada gerakan sedekah subuh, gitu ya. Artinya dia setiap mau sholat subuh atau pulang sholat subuh dia bawa duit 3.000 perak, ya, atau 5.000 atau 100.000 sesuai dengan
keikhlasan dan kemampuan kita. Ada gerakan seperti itu, gerakan sedekah subuh. Karena memang pas kita keluar itu dari rumah tadi pagi hari ini, malaikat doanya begitu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang-orang yang keluar di pagi hari ini terus dia bersedekah, yaitu dengan keberkahan dan kebaikan. Begitu pun sebaliknya, ya Allah, hancurkanlah ataupun kurangilah hartanya, rusakkanlah hartanya bagi orang-orang yang pelit. Masya Allah. Ada lagi yang namanya gerakan sedekah nasi kotak habis sholat Jumat. Wah, sekarang enak banget udah. Habis sholat Jumat dikasih apa? Nasi bok, enak banget itu. Habis sembahyang Jumat terus dia kasih nasi bok. Jadi hemat begitu karyawan kan begitu. Iya. Nah, sebenarnya itu tidak dikhususkan mau karyawan ataupun bukan karyawan, mau kaya mau miskin, namanya nasi bok ada di masjid itu siapapun boleh memakannya. Tapi bagi kita yang punya uang, nah kita perlu itu, ya kan? Nah, kalau hari Jumat itu kita bawa nasi bok 5 atau 3, ya kan? Atau di pagi hari mau sholat subuh sudah burit goceng atau ceban tiap hari. Tapi ya, karena ini doa dari malaikat seperti itu. Selanjutnya para ulama mengatakan terkait dengan sifat bakhil pada ayat wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang pelit, merasa nggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan dirinya, merasa uang yang dia dapat itu adalah hasil usahanya sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang pelit itu nanti akan disetrika apanya? Punggungnya, dan juga akan disetrika otaknya. Ya kan? Kenapa? Otaknya, karena dia kalau sedekah pasti berpikir, nggak mau ngurangin ataupun ngeluarin duitnya, karena di otaknya takut rugi. Jadi menganggap sedekah ataupun zakat itu seperti jual beli. Kalau dia keluarkan nggak ada pemasukan lagi, maka itu menjadi rugi buat dirinya. Ya, padahal orang-orang yang wasaddaqa bil husna, dan dia meyakini adanya kebaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersedekah. Lagi juga Allah katakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah juga nggak minta banyak. Ya, tentang zakat itu nggak ada yang banyak sebenarnya. 2,5%, ya kan, 1 juta, 2,5% dari 1 juta cuman 25.000, kan gitu ya. 100.000, 2,5% dari 100.000 berapa berarti? Cuman 2.500, ya kan? Atau 250 perak kan gitu ya? 250 perak, nggak banyak. Makanya Allah katakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sedikit saja yang kami berikan rezeki diambil sedikit untuk diinfakkan. Padahal di sebelah sana ada orang-orang yang Allah katakan alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Di sana ada orang yang menginfakkan hartanya pada malam hari, siang hari, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Sehingga salah satu min asbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Al-Imam Ali Zainil Abidin, ya, termasuk salah satu cucu Rasul. Beliau di masa hidupnya setiap malam itu bersedekah sehingga tanpa diketahui oleh masyarakatnya. Maka ketika beliau meninggal dunia dan terhenti kegiatan sedekah ataupun infak yang diterima oleh masyarakat itu, baru mereka memahami bahwa
cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang bersedekah setiap malam tanpa diketahui oleh orang banyak. Memang idealnya seperti itu untuk menghilangkan yang namanya ketidakikhlasan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah, kemudian di masyarakat kita ada tradisi yang namanya bersedekah secara terang-terangan, dengan disebutkan nama atau tidak disebutkan nama. Itu sudah mentradisi. Misalnya saja pada hari Jumat itu kan kadang disebutkan. Sebenarnya nggak ada masalah. Misalnya dibilang hamba Allah tapi tidak ikhlas, sama aja. Bilangnya dari hamba Allah tapi nggak ikhlas, sama aja. Ada orang yang misalnya minta, dia tidak minta tapi disebutkan namanya, tapi dia ikhlas. Itu lebih baik daripada yang bilang hamba Allah tapi tidak ikhlas. Jadi itu semuanya tergantung pada niat kita masing-masing, ikhlas atau tidaknya. Dan ikhlas tidak ikhlas itu kan bukan urusan diucapkan namanya atau tidak diucapkan namanya. Itu semuanya kembali kepada hati manusia. Ada baiknya itu antara lain adalah menggerakkan orang untuk rajin bersedekah ataupun infak. Jadi kita nggak usah ngurusin ikhlas sedekahnya orang. Itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai berburuk sangka, wah dia pamer. Nah, itu berarti kita sudah berburuk sangka, melebihi batas. Itu urusan Allah sama dia. Dia mau pamer, mau kagak, itu urusan dia. Kita ini cuma dianjurkan untuk rajin-rajin bersedekah, sedikit ataupun banyak, tiap hari gitu. Ada orang yang buka usahanya tidak besar, tapi tiap hari dia sedekah, emang udah niat. Karena di otak dia itu sudah disetting bahwa sedekah itu nambah duit, sedekah itu nambah berkah. Karena di otaknya setting, kebetulan dia dagang, dia infak sedekah tiap hari walaupun tidak banyak, tapi mudawamah terus menerus. Maka ternyata ya, sedekah yang tidak banyak tapi dia ikhlas, di otaknya itu duit biar dapat banyak, itu bergerak sedekahnya sehingga dia menjadi orang yang sukses. Makanya kita sering mendengar tidak ada orang yang rajin sedekah itu menjadi orang miskin, menjadi orang susah. Justru jadi orang yang tambah sehat dan juga tambah bahagia. Dan meminta sedekah juga nggak boleh ada unsur bisnis. Ngajak sedekah tapi iming-imingnya apa? Iming-imingnya ada keuntungan atau usaha. Jadi jangan dicampurkan. Sedekah itu urusan dia sama Allah. Sedangkan bisnis itu urusan dunia. Jangan dicampur-campur. Kalau mau sedekah, ngajak orang sedekah, sedekah aja. Nggak usah dicampur dengan usaha ataupun bisnis. Itu termasuk janji. Nah, apalagi juga maksa orang sedekah, nggak boleh juga. Sedekah itu urusan mengeluarkan harta harus ikhlas, tidak boleh maksa-maksa orang. Kalau misalnya kita datangin ke rumahnya maksa apa? Bukan itu. Ya. Ya. Iya benar itu kadal fakru ayyakuna kufra. Nyaris ataupun hampir saja kemiskinan, kefakiran itu membawa kekufuran. Tapi perlu kita pahami juga apa perbedaan fakir sama miskin. Kalau miskin itu orang punya duit, punya gaji, tapi kagak cukup-cukup. Ya kan?
Kalau misalnya ada orang gajinya 20 juta tapi masih kagak cukup, berarti dia masih apa? Masih miskin, belum orang kaya. Kan gitu. Nah, kalau orang fakir ini boro-boro gaji. Pokoknya dia kagak ada apa-apanya udah. Serabutan. Nah, ini fakir. Nah, sekarang kata Rasul, kefakiran itu membawa pada kekufuran. Itu benar adanya. Karena berapa banyak orang-orang yang fakir itu tidak memiliki kekuatan iman dan Islam, akhirnya dia jual akidah Islamiyahnya. Itu puncaknya ya, puncaknya kayak begitu. Minimalnya apa? Minimalnya itu dia kufur terhadap Allah, di sini kufur nikmat. Karena dia kagak punya duit, susah banget. Padahal itu ujian dari Allah. Jadi kadang orang itu melihat, Pak, musibah yang diberikan oleh Allah kepadanya, di otaknya itu sudah kebentuk itu buruk. Padahal tidak. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, sebenarnya kita hanya menerima dan mengambil hikmahnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW itu dijelaskan bahwa ketika ada seorang muslim yang kemudian dia sakit, meriang, panas dingin, sampai misalnya dia di jalan terus dia kepladuk batu atau nginjak duri, kalau dia ikhlas, syaratnya apa? Ikhlas. Dia sakit ikhlas. Yang dinamakan ikhlas itu udah nggak bunyi mulutnya, bunyinya kebaikan. Ini meriang mulu, sambil geledek, gue sakit mulu. Nah, habis itu dia bilang, ya sana sih ikhlas. Nah, ini salah. Ikhlas itu nggak perlu diucapkan dan sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk. Sakit nggak sembuh-sembuh. Nah, kan begitu. Kerja udah pontang-panting, sekalinya kerja dapat duit segini. Nah, itu jadi keluhan-keluhan itu dicampur dengan ucapan, ana sih sebenarnya ikhlas. Lah, ini bagaimana? Kalau ikhlas itu udah saya terima, nggak perlu ada ucapan mengatak mengutuk ataupun berkeluh kesah. Misalnya kepladuk, kita paling bisa bicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau astaghfirullah. Kalau sampai mengutuk, ikhlas bukan? Sompret banget ini sampai naro batu sih di sini. Tuh, itu udah keluar kutukan. Apalagi sampai gede-gede di tanah kan. Tanahnya yang digede dia saking keselnya. Kan begitu. Jadi kalau orang yang namanya ikhlas itu sudah dia bersabar, anaknya meninggal, suami meninggal, istri meninggal, ya dia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak usah menyebut yang tidak-tidak, udah dia tenang aja. Jadi puncak daripada kepakiran itu adalah kekufuran. Bener, kufur maksudnya keluar dari Islam, bisa bunuh diri. Minimalnya kufur di situ adalah dia mengeluarkan kata-kata yang tidak cocok, tidak sesuai syariat. Hidup susah banget, kenapa gue ditakdirin jadi orang miskin mulu? Nah, itu udah keluar. Kerja udah dari pagi sampai sore nggak ada untungnya, jadi ngomong aja di ceramahnya tentang keburukan. Keburukan siapa? Keburukan takdir Allah, keburukan dirinya Makanya kata Rasul, kadal fakru ayyakuna kufra, bahwa kefakiran itu menyebabkan orang bisa menjadi apa? Kufur. Tapi sebenarnya Rasul pernah bersabda juga, kamu diuji dengan kefakiran itu kamu kuat. Kebanyakan kita itu insya Allah lulus kalau diuji yang namanya kesusahan, nggak punya duit. Itu kadang-kadang kita lulus, iman kita itu kuat. Kebanyakan orang yang kagak lulus itu ketika diuji dengan duit yang banyak. Ketika duit banyak, maka duit yang banyak ini ingin cepat bergerak, Pak. Bergerak ke pasar,
bergerak ke tempat pelacuran, ya kan begitu, bergerak untuk yang pengen nambah bini, kan begitu. Itu pergerakannya kuat banget tuh duit, mau loncat aja itu bawaannya panas. Hah? Iya itu pasti begitu Pak. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kamu ketika diuji dengan kesusahan, kamu bisa lewati dengan kesabaran. Tapi ketika kamu diberikan kenikmatan yang luar biasa, duit banyak, sehingga kamu semuanya berubah. Dan itulah yang paling berat, diuji oleh Allah dengan apa? Harta. Jadi dalam hadis itu dikatakan sebaik-baik harta adalah harta yang banyak dipegang oleh orang-orang soleh. Jadi kalau orang soleh megang duit, dia sebanyak apapun duitnya dia santai aja. Agendanya nggak banyak, kan begitu. Cari masjid, sedekah, segala macam ibadah ke masjid. Seburuk-buruk harta adalah harta di tangan orang yang tidak soleh. Nah, ke masjid jarang, sembahyang jarang. Wah ini duit ini panas banget Pak bergeraknya. Ini mau keluar mulu bawaannya, mau merorot mulu ini, ya kan? Iya, mau tempat-tempat yang tidak baik, kan begitu. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Salat, ya kan? Salat aja nih kita rapiin. Puasa mah emang setahun sekali, kan begitu. Zakat mah emang buat yang punya duit yang sudah mencapai ini, berarti sedekah. Salat, sedekah. Salat dan sedekah. Rasul bersabda kepada orang yang malas melakukan amal kebaikan, wahai Rasul, tunjukkan aku untuk masuk ke dalam surga, cuman saya malas. Udah ente salat aja yang wajib, sama puasa yang wajib. Senin Kemis ente potongan ente males. Apalagi Nabi Daud sehari puasa sehari kagak, berat dah tampang-tampang ente ini mah. Puasa sebulan sekali aja ente udah ngeri, kan begitu. Puasa 1 tahun sekali bulan Ramadan aja itu udah berat ente. Cukup salat dan sedekah. Salat 5 waktu, saya nggak perlu qobliyah ba'diyah. Ya, sahabat itu. Qobliyah ba'diyah enggak, dia yang wajib aja. Tapi bener. Ini kadang-kadang kita bolak-balik. Yang sunnah banyak banget, yang wajib dia tinggal. Ya kan begitu? Itu dia tinggal begitu Pak, dibolak-balik kita. Jadi yang sunnah dia rajin gitu, kadang-kadang yang wajibnya dia malas. Sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting bagaimana tiap hari ini kita sedekah. Meskipun 1000 perak tiap hari, gimana kita bisa apa? Sekalipun 1000 perak. Datang ke masjid orang nggak ada yang tahu 1000. Ya kan? Jangan celangak-celinguk takut dilihat orang sedikit ya, bukan. Ini kadang-kadang kita begitu. Infak sedikit kan gitu, diumpetin. Ya gak? Atau bilang hamba Allah ya. Nah. Coba kas banyak, punya duit 1 juta, masuk ke Ridwan, ada kotak warna putih. Nah, baru kelangak-kelinguk. Ada yang lihat nggak tuh? Masukin. Dan jarang orang yang sanggup kayak gitu, Pak. Itu kudu laporan sama bendahara. Biasanya begitu ya? Iya, kita gitu. Masukin duit 2 juta ke dalam kotak itu tanpa bilang sama bendahara, bisa nggak? Orang-orang nggak ada yang lihat. Kita perlu coba itu belajar 500.000 nih, ya kan? Nah, punya duit 500.000, orang nggak ada, masuk ke Masjid Ar-Ridwan, ya kan? Kelangak-kelinguk supaya jangan dilihat orang. Nyoba sekali-kali itu. Itu belajar ikhlas kayak begitu sebenarnya, Pak. Belajar ikhlas itu kayak begitu. Kita kadang-kadang kalau sedikit diumpetin, apa diumpetin ya gak, apa ditutupin tangannya gitu kan, gak kelihatan, baru dimasukin. Masukinnya juga ditutup juga lubangnya itu. Gitu. Tapi ketika duit itu 200.000, wah,
Gitu kan? Nah, masukinnya begitu pelan. Sambil kelinguk nih gua 200.000. Kan gitu. Jadi ternyata belajar ikhlas itu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilihat orang sama sekali. Sholat malam nggak perlu tahu orang, kan begitu. Atau sedekah nggak perlu tahu orang, kita belajar gitu. Dari mulai yang 100.000, 200.000 nggak perlu laporan sama bendahara. Nah, cuman kalau memang masjid atau musola itu memang banyak malingnya, ya kayak biasanya ini kotak pasti kalau dimasukin yang besar-besar pasti yang besar-besar hilang. Nah itu lebih baik diapain? Bilang tuh sama bendahara masjid atau musola. Kalau enggak ya raib, kan begitu. Baik, marilah kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah ala ma nawaina bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.